Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mencoba membahas mengenai hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU PA yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum. Adapun macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 tersebut dan lebih lanjut dalam pasal 16 dan 53 UU PA. Yang pertama, hak milik. Pengertian hak milik adalah hak milik diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UU PA. Dalam pasal 20 ayat 1 ditentukan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Dengan demikian, maka hak milik itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh. Artinya hak milik adalah yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak-hak lainnya dan dapat dipertahankan oleh pemegang haknya dari gangguan pihak lain. Yang kedua, hak milik dapat dibebani dengan hak-hak lainnya seperti hak guna usaha, hak pakai, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak milik tidak mempunyai jangka waktu berlakunya sampai kapanpun dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dan yang keempat, hanya hak milik yang dapat diwakafkan, sementara hak-hak lain tidak dapat diwakafkan. Dan yang terakhir adalah hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Adapun terjadinya hak milik, berdasarkan ketentuan pasal 22, bahwa hak milik itu dapat terjadi melalui dua cara, yaitu yang pertama, hak milik terjadi karena menurut hukum adat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan yang kedua, hak milik terjadi karena yang pertama, penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan yang kedua adalah ketentuan undang-undang. Adapun peralihan hak milik, pasal 20 ayat 2 menyatakan hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Yang maksud dengan beralih di sini adalah bahwa hak milik atas tanah dapat beralih tanpa melalui perbuatan hukum tertentu dari para pihak, atau demi hukum hak milik itu dapat beralih ke pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan dialihkan adalah bahwa hak milik atas tanah itu baru bisa beralih atau berpindah ke pihak lain apabila dialihkan oleh pihak pemiliknya. Yang terakhir yaitu hapusnya hak milik. Berdasarkan ketentuan pasal 27 UU PA, hak milik atas tanah hapus apabila yang pertama, tanah jatuh kepada negara, yaitu yang pertama karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, yang kedua karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, yang ketiga karena ditelantarkan, yang keempat karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah, yang kelima karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada yang lain tidak memenuhi syarat kepada subjek hak milik atas tanah, dan yang terakhir adalah hak milik atas tanah juga dapat dihapus karena tanahnya musnah, misalnya karena adanya bencana alam. Yang kedua, hak guna usaha. Menurut pasal 28 ayat 1 UU PA, yang dimaksud dengan hak guna usaha di sini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan. Adapun subjek dari hak guna usaha di sini yang mempunyai subjek hukum hak guna usaha menurut pasal 30 UU PA junto pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 adalah yang pertama, warga negara Indonesia, dan yang kedua adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Adapun yang selanjutnya yaitu kewajiban dan hak pemegang hak guna usaha. Yang pertama yaitu membayar uang pemasukan pada negara. Yang kedua, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, dan lainnya sesuai peruntukan. Yang ketiga, mengusahakan sendiri hak guna usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, membangun sarana dan prasarana lingkungan fasilitas tanah. Yang kelima, memelihara kesuburan tanah. Yang keenam, menyampaikan laporan tertulis tentang penggunaan hak guna usaha setiap akhir tahun. Yang ketujuh, menyerahkan kembali tanah kepada negara apabila hak guna usaha telah habis. Dan yang ke-8, menyerahkan sertifikat tanah apabila berakhir jangka waktunya. Adapun peralihan hak guna usaha. Hak guna usaha dapat beralih ataupun dapat dialihkan kepada pihak lain yaitu dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, dan kewarisan. Peralihan hak guna usaha harus didaftarkan pada kantor pertanahan.
Peralihan hak guna usaha karena jual beli kecuali melalui lelang atau tukar menukar dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Jual beli dengan lelang dilakukan dengan menyertakan bukti bertita secara lelang, dan apabila dengan jalan pewarisan maka harus menyertakan bukti dari pejabat terkait yang terdapat dalam pasal 16. Adapun yang terakhir yaitu terhapusnya hak guna usaha. Sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang PA tahun 1960 dijelaskan bahwa hak guna juga memiliki jangka waktu atau hapus yang dapat dikarenakan oleh yang pertama, berakhirnya jangka waktu. Yang kedua, diberhentikan sebelum jangka waktu karena adanya syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemiliknya haknya sebelum jangka waktu. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, ditelantarkan. Dan yang keenam adalah tanahnya musnah. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah salah satu hak atas tanah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Adapun subjek hukum yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah menurut ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa yang dapat mempunyai hak guna bangunan adalah yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga yaitu jangka waktu pemberian hak guna bangunan. Ketentuan pasal 25 hingga pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengenai jangka waktu pemberian hak guna bangunan. Hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan atas tanah dan hak pengelolaan diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang hak guna bangunan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir yaitu terhapusnya hak guna bangunan. Ketentuan mengenai hapusnya hak guna bangunan dapat ditemukan dalam pasal 40 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak guna bangunan hapus karena yang pertama jangka waktunya berakhir, yang kedua dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat yang tidak terpenuhi, yang ketiga dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, yang keempat dicabut untuk kepentingan umum, yang kelima ditelantarkan, yang keenam tanahnya musnah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mencoba melanjutkan materi yang telah tadi disampaikan oleh saudara Fuad, yaitu mengenai pengertian hak pakai, hak sewa, dan hak membuka tanah. Yang pertama yaitu pengertian hak pakai. Dalam pasal 41 ayat 1 UPA dikatakan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, asal segala sesuatunya tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Adapun dasar hukum peraturannya yaitu terdapat dalam UU PA pasal 41 sampai dengan pasal 43. Adapun dengan peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah, tempat tinggal, atau hunian bagi orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Serta juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Selanjutnya, adapun ciri-ciri dari hak pakai. Yang pertama yaitu penggunaan tanahnya bersifat sementara
dapat diperjanjikan tidak jatuh kepada ahli waris, dapat dialihkan dengan izin, serta dapat dilepaskan sehingga kembali kepada negara atau pemiliknya. Adapun jangka waktu hak pakai menurut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 adalah hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. Selanjutnya yaitu materi mengenai hak sewa. Pengertian hak sewa. Hak sewa adalah hak yang memberikan wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. UU PA memberikan hak sewa atas tanah menjadi dua macam, yaitu hak sewa untuk bangunan, hak sewa untuk tanah. Adapun hak sewa mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. Pertama itu jangka waktunya terbatas. Kedua, bersifat perseorangan. Yang ketiga, tidak boleh dialihkan tanpa izin pemberi sewa, tidak dapat dijadikan jaminan utang, tidak putus karena pengalihan objek sewa, serta dapat dilepaskan oleh penyewa. Selanjutnya itu apa itu yang subjek hak sewa. Berdasarkan ketentuan pasal 45 UU PA, yang dapat menjadikan subjek hak sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Yang keempat, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Adapun mengenai hapusnya hak sewa, ada beberapa alasan mengapa hak sewa dapat dihapus. Yang pertama yaitu jangka waktunya berakhir. Yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena adanya suatu syarat tidak dipenuhi. Selanjutnya yaitu dilepaskan oleh pemegang hak, dan selanjutnya dicabut untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu materi mengenai membuka tanah. Hak membuka tanah adalah hak yang dimiliki oleh orang warga negara Indonesia untuk membuka lahan tanah yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Hak pemungut hasil hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk memungut hasil hutan bumi Indonesia yang diatur berdasarkan juga peraturan pemerintah. Adapun hak membuka tanah dan memungut hasil hutan diatur dalam pasal UU PA 46. Pasal 46 UU PA menjelaskan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh saudara saya selanjutnya, yaitu mengenai materi terakhir. Hak menggugat hasil hutan. Hak menggugat hasil hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk mengungut hasil-hasil hutan bumi Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Hak menggugat hasil hutan diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang merupakan kontribusi pemerintah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat warga negara. Pemungutan hasil hutan ada yang berasal dari hasil kayu maupun non-kayu. Pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria menentukan bahwa pemungutan hak mengungut hasil hutan secara sah dengan tidak sendirinya memberikan hak milik kepada pengguna tersebut. Adapun ketentuan lebih lanjut ada mengenai hak
mengungut hasil hutan terdapat di Undang-Undang Pokok Kehutanan. Berikutnya itu hak atas air dan ruang angkasa. Hak guna air merupakan salah satu jenis hak atas air yang diatur dalam pasal 16 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai berikut. Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Selain hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, tentukan pula hak atas air dan ruang angkasa. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, dan hak guna ruang angkasa. Selanjutnya, hak-hak lain yang ditetapkan dalam undang-undang dan hak yang terdapat dalam pasal 53. Selain hak yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada hak lain yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa, hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok Agraria, maka macam-macam hak atas tanah dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah yang akan tetap ada selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak mengungut hasil hutan. 2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Maksud adalah hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16 dan pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria tidak bersifat limitatif. Artinya, di samping hak atas tanah yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kelak masih dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.